Tribuners mantan PLT Kepala BPKAD KKT James Ronald Watumlawar diperiksa terkait kasus UP3 di Kejati, Maluku. PLT Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar periode 2022 hingga 2024, James Ronald Watumlawar akhirnya memenuhi panggilan Kejaksaan Tinggi Maluku pada Senin 16 Maret 2026. Ia hadir di Kejati, Maluku terkait skandal utang pihak ketiga atau UP3 Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun anggaran 2019 hingga 2025 yang dibayarkan kepada kontraktor Agustinus Theodorus sebesar 87 miliar rupiah. Sebelumnya, James Ronald Watumlawar dijadwalkan pemanggilan pada Rabu 11 Maret 2026, namun tidak memenuhi panggilan karena sakit. Tadi di Kejaksaan Tinggi Maluku, James Ronald Watumlawar hadir sekitar pukul 9 pagi. Pemeriksaannya sebagai saksi itu dibenarkan Kasipenkum dan Humas Kejaksaan Tinggi Maluku, Ardi, saat dikonfirmasi tribunambon.com. Ia memaparkan bahwa James Ronald Watumlawar diperiksa bukan hanya kapasitasnya sebagai PLT Kepala BPKAD KKT periode 2022-2024. tapi juga kapasitasnya sebagai mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar periode 2015 hingga 2017. Baru sekitar pukul 3:30 sore, mantan PLT Kepala BPKAD itu keluar dari Kejaksaan Tinggi Maluku. Kasus ini sejumlah pihak-pihak penting telah diperiksa. Mereka yang telah memenuhi panggilan ialah Agustinus Theodorus selaku kontraktor, PLT Kadis PU, Abraham Jaolat, Kepala Inspektorat Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Jedit Huwae, dan Inspektur Pembantu 4, Desi Sabono. Mereka dilakukan pemeriksaan saat itu kurang lebih 10 jam 20 menit. Tentu rangkaian pemeriksaan itu sebagai langkah awal menelusuri proses pekerjaan fisik serta aliran dana proyek bernilai miliaran rupiah yang diduga tidak melalui prosedur resmi. Tentu dalam penyelidikan ini sejumlah nama mulai disorot, termasuk Bupati KKT Riki Jawerisa yang hingga kini belum kunjung dipanggil. Diketahui kasus ini AT disebut pihak yang paling banyak mengerjakan proyek yang kemudian menjadi dasar klaim utang pihak ketiga kepada pemerintah daerah. Kasus UP3 ini berawal dari sejumlah pekerjaan fisik sejak tahun anggaran 2009. Pembayaran utang tersebut mengacu pada putusan Mahkamah Agung RI yang memenangkan gugatan perdata Agustinus Theodorus terhadap Pemda KKT. Meski demikian, pembayaran seharusnya dilakukan dengan syarat melengkapi seluruh dokumen kontrak sebagaimana direkomendasikan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK serta pendapat hukum Kejati, Maluku. Namun faktanya sejumlah proyek yang diklaim sebagai dasar pembayaran utang diduga tidak melalui proses lelang maupun kontrak resmi. Beberapa proyek yang menjadi sorotan antara lain penimbunan areal pasar Umile Somlaki senilai 72,68 miliar, pekerjaan cutting Bukit Bandara Matilda Batlayeri sebesar 9,1 miliar, peningkatan jalan dan land clearing terminal pasar Omile sebesar 4,64 miliar, serta pembangunan 3 unit pasar sayur senilai 1,39 miliar. Informasi yang dihimpun menyebutkan sebagian proyek tersebut diduga dikerjakan melalui mekanisme penunjukan langsung tanpa prosedur pengadaan yang sah. Kasus ini juga sempat menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK saat melakukan pemeriksaan di KKT pada 2022 lalu. Belum diketahui berapa jumlah kerugian secara pasti dari kasus tersebut. Namun tentu penyelesaian kasus ini dan kejelasan kasus sangat dibutuhkan untuk kepastian hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.